semuanya, balik lagi. Anjing lah, gue nggak bisa opening, gue sumpah lah. Ya pokoknya gitulah, kembali sama gue di Pansos. Nih, masuk bumper. Selamat datang di Pansos. Pansos Panjat Sosial. Pansos Panjat Sosial. Pansos Panjat Sosial. Blok. Oke, jadi hari ini tuh gue abis dibikinin setup gaming gears. Gaming gears ini abis dapet keyboard, mousepad dari Magicole. MOG.id. Mampir nyari barang-barang gaming. Iya. Tapi lu jangan langsung nyimpulin ini cuman buat promo, goblok. Mungkin banyak yang nggak tahu kali ya, kalau subscriber gue banyak yang nggak kenal kali Magicole. Iya. Nih gue kasih tahu ya, Magicole ini adalah salah satu atlet e-sport, mantan atlet e-sport Point Blank tahun 2018 terakhir main gua. 2018. Main di PG Barak kemarin. PG Barak. Paling jauh ke Brazil ya lu ya? Ke Brazil. Wes, do you ready to lose? Itu kenapa sih? Gue juga sumpah ya. Gue belum tahu tuh do you ready to lose. Jadi hari ini kita mau ngomongin seputar e-sport karena sekarang tuh e-sport menurut gue tuh banyak banget kayak drama segala macem gitu ya nggak sih? Iya. Parah ya. Parah. Karena sampai lu aja kedengeran kan? Sampai gue aja. Nah, yang gue kaget tiba-tiba bini gue nanya, apa? Yang ini siapa yang dia lihat Listi Chan ini yang farewell siapa? Karena bini gue kan ini kan follow Lambe Tura. Oh. Masuk Lambe Tura, coy. Gue nggak tahu tuh kalau masuk. Sumpah sampai masuk Lambe Tura terus gue bilang, "Hah? Loh, kok kamu tahu?" Gue bilang, "Ini masuk di Lambe Tura." Lah, iya gue bilang masuk Lambe Tura. Gue bilang, "Ini gaming udah sampai masuk ke ranah menurut gue itu selebriti, coy." Iya, betul. Lambe Tura tuh kan emang ranahnya tuh selebriti gitu kan. Dan sekarang e-sport juga udah mulai masuk ke situ menurut gue, makanya ini udah gede banget nih sekarang nih. Dengan drama-drama itu. Dan menurut lu ya, lu kan sebagai atlet lama lah bisa dibilang lah ya, drama kayak gini tuh baru ada sekarang atau sebenarnya dulu ada cuman nggak rame aja? Sebenarnya di PB ya terutama ya. Ini gue langsung bahas ke PB tuh banyak banget men. Masa video-video slur yang tersebar itu too much. Video slur tuh maksudnya? Ya video cewek. Oh iya? Banyak banget dan hampir setiap bulan dulu. Ya enggak lah, 3 bulan sekali lah. Maksudnya ceweknya tuh atlet cewek? Iya, tapi anak PB ya. Atlet PB cewek punya video slur gitu? Punya video, punya foto, sampai video bokepnya juga ada. Anjir, mana ada? Ya cuman balik lagi gak sih, kan berarti ini drama udah lama. Cuman iya. Sekarang ini ya gara-gara udah pelakunya aja nih, dia tuh emang lagi hits kan si Eric Olimnya emang lagi hits juga kan, dia baru keluar kan dari penjara kan. Terus dia kemarin juga bikin podcast bareng sama Ferdian Paleka bener. Mantan api itu kan dua-duanya, terus ngobrol. Nah itu menurut gue emang lagi hits banget nih sekarang Eric Olim. Makanya pas dia ngebikin sesuatu lagi, skandal gini-gini nih langsung ke-up lagi. Yang kena semuanya akhirnya e-sport juga. Nah kalau menurut pandangan lu dengan kasus mereka nih, sebagai seorang atlet, menurut lu gimana sih? Ya sebenarnya itu bukan urusan kita nggak sih? Bukan urusan kita? Iya, sebenarnya nih. Iya. Iya nggak sih? Iya. Bukan urusan lu, bukan urusan gue, bukan urusan Regen. Itu urusan Eric dan Jessica Jen dan Listi. Bener. Ya, tapi kan perkaranya ini sekarang gara-gara namanya Eric lagi naik, dan Jessica juga lagi naik. Dan Jessica juga adanya Just No Limit. Iya, ya pokoknya mereka lagi naik kan. Sampai kemarin tuh gue ngeliat kayak follower Jessica tuh udah 1,4, sekarang udah 1,9 apa nggak? Anjing, berarti bagus juga buat engagement ya. Iya, ya, bisa. Karena kan dia yang ke positifnya mungkin kan yang orang-orang lihat kan. Iya. Cuman ya balik lagi ya udahlah, maksud gue sampai gue kan bikin podcast juga Merik di konten gue. Iya. Itu dari 40.000 sekarang udah 70.000 nih sehari nih naiknya. Naiknya 30.000. Gara-gara ini ya. Kayaknya gue tuh orang yang nggak peduli sama hal itu. Tiba-tiba cewek gue ke rumah. Terus temen gue ngechat juga. Dan gue liat di komen banyak yang ngejudge Eric. Oh di komen lu juga banyak? Jadi judul gue tuh kan gue bangga kenal sama dia. Pada komen lu masih bangga sekarang ya. Kenapa sih?
Iya, gue tetap bangga. Iya gitu. Maksudnya kalau secara personal mungkin lu nggak ada masalah gitu. Secara personal nggak ada masalah. Terus makanya gue juga bingung nih. Yang gue bingung adalah gini. Ketika kasus ini rame, terus rezekinya Listichan tuh kan banyak ini nih. Tiba-tiba dia di-cut sama EVOS, tiba-tiba dia di-cut sama COC komputer apa gitu pokoknya. Banyak yang akhirnya nge-cut dan menurut gue, "Duh, kok sampai kayak begini?" maksud gue. Itu kan maksudnya urusan pribadinya mereka. Maksudnya kenapa manajemen gitu harus ikut campur gitu. Menurut gue ya udahlah biarin aja mereka menyelesaikan sendiri gitu. Ya kayak rumah tangga orang gitu. Masa iya, seharusnya begitu. Seharusnya gitu sih menurut gue. Makanya alasannya tuh kurang kuat untuk memecat mereka, untuk memecat si Listi itu. Tapi kalau pemecatan itu sih ya itu kebijakan dari sana. Iya sih, kebijakan dari EVOS. Karena kan mereka berhubungan juga nih dengan manajemen dan si orang ini berhubungan. Entah apa mungkin ada perjanjian di situ kan kita nggak tahu kan. Iya, mungkin ada perjanjian. Cuman yang lu orang ini nih yang pada nonton ini nih dan ngebacot di komen-komen nih. Sampai ada lagunya coy. Apa? Yang ini mama bolo-bolo, papa bolo-bolo, Eric Kolim apa, Listichan itu gitu. Ini kita udah lah, nggak usah ngomongin mereka. Ini gue pengen ngomongin masalah seorang gamers nih. Menurut lu gamers itu bisa bertahan gak sih? Maksudnya bukan bertahan ya, apa ya? Bisa jadi mata pencaharian gak sih sekarang untuk kedepannya? Sampai tua gitu jadi seorang gamers? Kalau untuk sampai tua sih enggak ya. Kayak apa yang gue rasain mungkin kayak gue masih muda, gue masih jago, refleks gue masih oke, waktu gue masih banyak buat latihan, gue masih bisa bolos kuliah. Namun di seiring umur gue harus mikirin gue harus nikah. Ya kan gue harus jaga kesehatan, gue harus istirahat, gue harus olahraga. Jadi di mana tuh waktu gue ya udah. Jadi gue buang waktu selama ini 10 tahun buat main game, tapi gue nggak mau ninggalin hal itu. Gimana caranya? Ya udah, gue bikin menjadi bisa dibilang content creator gaming. Yes. Jadi apa yang udah gue lakuin 10 tahun selama ini gak sia-sia. Jadi ada jenjang karir nggak sih? Berarti sebutannya gamers jadi content creator? Ada, tergantung individunya. Banyak juga yang gagal, banyak juga yang berhasil. Kayak gue termasuk gagal sih kalau menurut gue. Sebagai content creator? Sebagai content creator. Karena gue nggak bisa move ke game lain, yang pertama. Terus gue juga orangnya itu kayak, sekarang game itu kan isinya bocah semua ya. Rata-rata ya, lu kalau mau viewers banyak, subscriber banyak, lu harus bisa family friendly sama bocah. Iya, sama kalau bisa lu mainin game yang nggak terlalu berat, nggak terlalu berat buat handphone. Karena bocil-bocil yang nonton, betul. Adik gue aja nontonnya Free Fire, iya. Karena nggak terlalu berat. Beberapa kali gue disuruh kayak, ayo nyebrang ke PUBG Mobile, ayo nyebrang ke Free Fire. Gue main game itu, cuman kalau untuk setiap hari dan gue melakukan game itu terus-menerus, gue bosen gitu. Karena gue dari awal gue tahu game ya di TV gue main PS, kayak kan gue di PC gue main game PC. Terus buat ke handphone itu ya kayak orang kayak gue, mungkin gue megang handphone tuh baru sampai dari SMP megang handphone, dan itu pun yang masih di bawah temen gue udah pakai Engage, gue masih pakai 3310 kayak gitu. Jadi gue benar-benar termasuk ketinggalan. Dan mungkin kalau orang-orang sekarang kan, bocah-bocah sekarang kan mereka udah SD pun udah ada yang megang iPhone gitu. Asli, udah ini Free Fire adek gue kelas 3 SD kalau nggak salah. Nah, dan kenapa juga Free Fire? Karena Free Fire itu kan iklan mereka itu lebih fokus di Indo kan, ibaratnya kayak mereka tuh lebih all in karena mereka punya Garena yang gede besar di ya. Indonesia ya. Jadi mereka tuh untuk pemasarannya oke, dan juga HP kentang bisa mainin. HP kentang bisa mainin itu. Kemarin adek gua habis gua gaplok mulutnya. Gara-gara tiba-tiba lagi ngapain ngomong jancu. Tiba-tiba gua bilang, "Lu enggak ada keturunan Jawa." Gua bilang, "Lu enggak ada keturunan Jawa nih, mohon maaf nih." Itu gara-gara muslim, jangan-jangan itu gara-gara muslim. Kalau muslim cok doang, cok doang. Nah ini tiba-tiba gua lagi ngapain dia bilang, "Jancu." Dia bilang, gua bilang, "Lu tiba-tiba lu bocah ngomong jancu." Nah balik lagi nih ke seorang atlet, seorang gamers nih. Menurut lu kan berarti ntar akan jadi seorang content creator gitu. Nah kalau dia bisa manage ya. Kalau dia bisa manage. Banyak juga kan pro player yang nggak mau ngomong depan kamera, nggak mau, dia udah ngerasa aman dengan duit. Apalagi duit pro player sekarang gila-gilaan kan. Mereka udah menganggap ya udah gue udah aman dengan duit. Dia nggak tahu nanti di saat karir pro player hilang tuh mereka harus ngapain. Banyak juga yang kayak gitu soalnya. Yang lu kenal kebanyakan jadi? Yang gua kenal sih ya ada beberapa. Teman setim lu aja deh, teman setim lu. Teman setim gua yang terakhir ya nggak ada sih. Nggak ada jadi content creator. Jadi apa mereka? Mereka kerja jadinya. Banyak banget dari anak PB itu yang ya kerja. Cuman banyak banget yang dari game-game zaman sekarang ini yang
mereka tuh bisa survive karena ya mereka dituntut untuk kayak dari EVOS dan RRQ terutama ya. Mereka tuh emang dituntut untuk entertain. Oh, iya, EVOS dan EVOS. semua manajemen itu yang ini sama entertain mereka yang berhasil. Nggak semua manajemen juga udah balik modal ataupun dapetin untung kalau mereka nggak kuat di entertain. Iya. Tapi EVOS bener tuh, semuanya dijadiin. Bahkan dia tuh ngontrak pemain buat jadi konten kreator doang. Iya, kalau EVOS gitu emang game. Jadi EVOS itu dia melahirkan selebriti. Kalau menurut gua ya. Tapi kalau RRQ dia melahirkan seorang raja. Asli bener. Petarung. Iya di Mobile Lihat Legends. Lemon tuh sebenarnya nggak bisa dia untuk jadi konten kreator. Nggak bisa. Tapi karena dia jago, orang jadi mau nonton. Bener. Sama kayak mungkin kalau di PB Next Jack itu kan number one, mungkin bisa dibilang number one AWP di dunia lah. Betul. Dia sempat jadi MVP juga. Dia nggak bisa ngomong, cuma dia jago. Iya. Nah kalau gua jago kagak nggak bisa ngomong mau jadi apa gitu loh. Iya. Akhirnya yang lu ini asal skill ngomong. Skill ngomong akhirnya. Nah, sebenarnya gua ngomong tuh gua sama orang, gua hebat. Gua di tongkrongan tuh nggak ada gua nggak seru tongkrongan. Gua yakin, makanya temen gua banyak. Gua bisa main sama anak RRQ juga karena gua nggak pernah setim sama mereka. Cuman gua nongkrong asik. Jadi mereka setiap nggak ada gua nyariin gue. Iya, Cuman untuk ngomong di kamera, gue nggak tahu itu butuh skill yang ini sih. Kita harus mikir lawan ngomong kita siapa. Iya. Ya kan kadang kita mau bercanda nggak masuk sama mereka. Iya. Ya gitu lah. Dan gue tuh orang yang ibaratnya termasuk banyak achieve gue dulu. Achievement gue tuh hampir tiap tahun gue nggak pernah miss nggak juara. Pasti juara 1, 2, 1, 2. Gila. Ya gue otomatis sombong sama temen-temen gue kan. Apalagi sama yang baru-baru naik. Lu gimana mau juara kok kelakuan lu kayak gini? Ya gue ngomong gue gitu ya. Mungkin ngomong mereka nggak terima. Tapi di separuh orang pro player, alhamdulillahnya, jadi penonton gue itu yang nonton tuh teman-teman gue, bukan orang-orang bocah-bocah yang lain. Bocah-bocah yang lain tuh malah nyari yang toksik, yang lucu, yang ekspresif lah gitu. Nah, nih kan berarti teman-teman lu ada berapa? 4 ya? Kalau PB berapa? Satu tim 4? 5 ya? 5. Yang kerja 4 dong? Kerja di kantor? Sebenernya tim gue banyak ya, cuman yang jadi itu. Kalau nggak gini deh, ada nggak temen lu yang sebenarnya skillnya jago nih, akhirnya dia kerja? Banyak banget. Yang skillnya sebenarnya jago, terus dia kerja. Banyak banget. Nah, gimana dia ngelihat ada temen lu yang jadi konten kreator dan sukses? Maksudnya dia kayak anjing lah kok dia, padahal skillnya emang nggak jago-jago banget, padahal jagoan gua gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Banget. Ya kayak Benny Moza aja nih. Benny Moza temen gue deket banget dulu, dia sampai ngerakit PC, belajar ngedit video, belajar nge-YouTube tuh dari gue awalnya. Tiba-tiba gue udah 10.000 dia baru start subscriber. Tapi karena dia konsisten, dia tahu apa yang harus dilakukan, dia bener-bener ngulik. Terus dia nyebrang juga kan? Iya, dia juga pas banget, dia juara dunia abis dia nyebrang ke PUBG kan? Naik. Dan temen Steam gue berarti yang lebih jago dari gue, kayak ada si Rio. Mereka juga nge-YouTube, cuman ya mereka nggak bisa ngebawa YouTube mereka. Nah dari situ juga gue belajar kayak gue nggak bisa kayak gini terus nih, pelan-pelan gue belajar. Biarpun masih sebagian orang yang nerima gue, tapi alhamdulillah sampai sekarang tuh ibaratnya subscriber gue 100.000, cuman yang nonton gue 40.000. Sehat ya. Iya, maksudnya nggak terlalu jomplang lah gitu lah ya. Dan gue juga senangnya kayak mereka itu yang ketemu gue dan yang bersapa sama gue tuh orang-orang yang rata-rata udah dewasa. Dan apalagi kalau gue ketemu teman gue sendiri kayak, wah konten lu kemarin sih tai banget deh, gue gini. Gue lebih kayak, wah pride gue buat gue sendiri gitu. Biarpun duitnya mungkin banyak kan orang lain, cuman itu pride termasuk kayak gue, oh yang nonton gue ternyata orang-orang berkualitas gini loh. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Tapi tetap aja kita nggak muna butuh duit. Oke, mungkin itu aja kali ngobrol-ngobrol kita di Pansos. Udah lah nih, juga ntar gue bingung ini panjang bener lah ini. Ngedit susah nih, tapi takutnya seru sih tadi. Tapi thank you sekali lagi oleh gue udah punya gaming gear, gue udah punya tempat sendiri sekarang. Anjing, lihat dari sini aja keren banget bro, lampu-lampunya tuh. Gue jadi gak pengen kerja, gue malam nih pengen langsung main game gue, anjing. Ya pokoknya terima kasih buat Ole yang udah mampir ke studio gue. Terima kasih juga buat yang udah nonton. Pokoknya kalau misalkan kalian nyari gaming gear bisa langsung ke mog.id. Itu lengkap banget. Magic Ole Gaming. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya Magic Ole. Apa sih ini lu? Magic Ole. Dan sampai ketemu lagi di pansos berikutnya. Thank you. Bye bye.